Sapa dulu pemirsa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Lia. Halo, selamat pagi Pak Muji. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Knowledge ID ya. Oke, gimana Mbak kabarnya? Luar biasa baik. Nih, Alhamdulillah sudah join ini. Ya, Mbak Lia atau bisa dipanggil Mbak Duma ya. Ini Ya, silahkan nanti mau dipanggil Mbak Lia atau Mbak Duma. Ini kali kedua ya Mbak ya, mengisi di betul. acara webinar TKI ya terkait dengan public speaking. Nah, nanti Mbak Lia akan sharing pengalamannya, oke, secara praktis di lapangan tentang public speaking, bagaimana supaya tidak grogi gitu ya, Mm-mm. mempersiapkan diri supaya nggak nervous nanti berbicara di depan umum seperti apa, ya, dan juga tips and triknya. Oke, nanti akan bisa sharing banyak seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi gitu ya. Nanti malah bosen kalau saya terus yang ngomong ya. Jadi, oke, ya sudah siap ya Pak Ria? Sudah siap Pak Muji. Oke, terima kasih kalau sudah siap. Oke, the screen is yours. Thank you. Oke, Em, sebelumnya selamat pagi atau menuju siang nih ya. Enak ya nyebutnya teman-teman semuanya. Oke, layar saya udah kelihatan ya. Ya, sudah Mbak. Sorry. Oke, udah ya. Nah, ya, sebelumnya aku mau berterima kasih juga nih buat kesempatan yang udah diberikan ya untuk bisa sharing pengalaman gitu dari zamannya saya kuliah dulu di S1 Teknik Industri Undip, kemudian sampai saya saat ini bekerja gitu di PT SNEF Teknologi Indonesia. Ini adalah social commerce, ini startup yang baru dibentuk di tahun lalu di bulan April. Jadi sekarang kita masih merintis gitu dan saya dipercaya sebagai manajer marketing dan juga partnership di sana. Dan yang harus saya akui adalah ternyata komunikasi dan juga cara kita berpresentasi itu akan selalu terbawa. Nggak cuma berhenti saat pelajaran TTKI aja. Jadi waktu tugas akhir, kemudian pada saat terjun pertama kali bekerja menjadi seorang sales, itu justru komunikasi dan juga cara berpresentasi yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kegiatan pekerjaan saya sehari-hari. Dan sampai saat ini pun ketika saya sudah meranahnya tuh bekerjanya di ranah-ranah yang strategik, itu justru lebih dibutuhkan lagi nih skill untuk membuat presentasi dan juga bisa mengkomunikasikan data dan masalah yang ada di pekerjaan untuk pemangku keputusan itu bisa mengambil keputusan dari presentasi yang kita bawakan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih gitu ya untuk kesempatan ini bisa nge-share dan semoga setelah event ini nggak cuma satu dua orang gitu ya yang ngerasa oh ada manfaatnya ya, tapi semua yang hadir di sini itu bisa mendapatkan ilmu baru, insight baru, terutama hal-hal yang mungkin nggak ada di secara teori di pelajaran pada saat kuliah seperti itu. Nah, kita mulai ya. Jadi sepertinya nggak afdol kalau kita nggak mulai sharing ini dari fakta gitu ya, nggak mengangkat fakta gitu. Jadi faktanya waktu itu ada penelitian dari Gallup, orang Amerika, dia melakukan penelitian. Ternyata dia mencoba untuk mengumpulkan nih fakta-fakta gitu di sampelnya dia dari 100 orang itu dia kumpulkan sebenarnya apa aja sih ketakutan-ketakutannya manusia pada umumnya gitu. Dan ternyata dari empat jenis ketakutan terbesar ya, empat jenis ketakutan terbesar, dua posisi kedua itu selain ketakutan sama ular, ternyata orang itu paling banyak memilih bahwa dia takut untuk berbicara di depan umum.
Bahkan lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang takut akan ketinggian atau takut akan ruang sempit ya, klaustrofobia. Gitu. Dan penelitian ini tuh sebenarnya nggak hanya secara teori ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sesimpel ketika membuka suatu rapat gitu, masih banyak orang yang merasa takut atau tidak percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau tanya dong di teman-teman yang hadir hari ini. Apakah Anda juga merasa takut saat berbicara di depan umum? Coba dong, boleh ditulis di kolom chat ya. Aku pengen tahu kira-kira dari, ini kita ada berapa orang? Kita ada, 91 orang yang hadir hari ini. Coba boleh ditulis di kolom chat. Apakah Anda juga merasa takut saat harus berbicara di depan umum? Ini in general ya, jadi pada saat harus berbicara depan keluarga, atau pada saat di depan memimpin organisasi, atau di depan kelas. Gitu. Ayo, coba jujur. Takut atau tidak, atau pede, atau sudah terbiasa? Oke, iya Kak, kadang-kadang takut. Oke. Takut sewaktu sudah di set. Oh, oke. Tergantung dengan topiknya, bisa jadi takut, bisa juga pede, Kak. Nice. Masih demam panggung terkadang. Oke, terus ada juga nih. Terkadang iya, Kak, khususnya kalau banyak orang hebat yang hadir. I feel you. Mungkin karena pressure itu ya, banyak orang-orang besar, orang-orang terkenal, mungkin kita udah berpikirnya adalah, ayo kita harus bisa memukau mereka yang datang. Ada juga dari Patricia ini, ini bilangnya terkadang lupa ketika waktunya berbicara, Kak. Oh. Oke, oke. Berarti secara garis besar masih banyak partisipan di sini ya, teman-teman yang ngerasa takut dengan berbagai alasan gitu ya. Ada yang takut karena audiensnya banyak, ada yang takut kalau dia tahu orang-orang hebat yang hadir, ada juga yang takut lupa Kak ketika berbicara, ada juga yang lebih ke tergantung topiknya. Bisa jadi takut, bisa juga pede gitu. Berarti kalau memahami topiknya, maka dia bisa jadi pede. Nah, pas banget nih. Sebelum kita ngarah ke gimana sih caranya untuk bisa pede terus gitu. Jadi nggak takut ketika harus berbicara di depan umum. Sebenarnya aku mau nge-bring up dulu nih, kenapa sih urgensinya berbicara di depan umum itu penting. Tuh. Karena eh, berbicara di depan umum itu sebenarnya punya tiga tujuan. Aku selalu bilangnya tiga I, inform, influence, dan inspire. Yang pertama, inform. Ini fungsinya untuk memberikan informasi. Jadi memang ketika teman-teman ingin memberikan suatu informasi baru ataupun mengangkat suatu masalah di dalam suatu komunitas atau di dalam pekerjaan, berbicara di depan umum itu sangat penting gitu. Karena terkadang ketika kita ingin berbicara ke orang-orang pemangku kepentingan, mungkin dia punya waktu yang terbatas. Jadi chat atau bentuk PPT itu mungkin membutuhkan dia untuk berbicara, untuk bisa mengambil keputusan lumayan lama karena perlu waktu untuk baca dulu. Nah, yang kedua, influence, memberikan pengaruh. Di mana berbicara di depan umum itu sangat penting gitu ketika kita mau mempengaruhi suatu komunitas, orang-orang di sekitar kita akan suatu keputusan. Dan yang ketiga, menginspirasi, menggerakkan audiens untuk mengambil suatu langkah tertentu nih. Nah, kalau kita ngomongin struktur presentasi gitu ya, sebenarnya teman-teman cuma perlu ingat ini aja, tiga bagian dalam suatu presentasi. Dan nanti ini berhubungan sama gimana sih caranya supaya aku tuh tetap pede terus dan gak takut gitu. Jadi
struktur presentasi itu sebenarnya simpelnya cuma terdiri dari 3 bagian. Isi, pembukaan, dan penutup. Dan dalam suatu waktu teman-teman berpresentasi, yang paling penting itu sebenarnya 70%-nya itu adalah isinya, isi presentasinya. Jadi kalau teman-teman punya waktu untuk berbicara di depan umum, teman-teman nggak perlu mengalokasikan waktunya teman-teman lebih banyak ke pembukaan atau bagaimana ya nanti buat bikin kesimpulannya. Itu kalau bisa jadi second priority. Prioritas pertama adalah apa sih topik yang mau teman-teman bawakan? Apa sih konteks yang mau teman-teman informasikan ke audiensnya teman-teman? Jadi 70% dari waktunya teman-teman sewajarnya itu harusnya diberikan kepada isi dari presentasi itu. Nah, kenapa kita harus fokusnya di dalam isi? Karena dari isi presentasi itu teman-teman paham apa yang akan teman-teman sampaikan dan itulah yang akan membangun kepercayaan dirinya teman-teman. Dan itulah yang akan membuat teman-teman tuh jadinya nggak takut lagi, nggak gelisah ataupun nervous. Jadi yang paling penting ketika kita mau berbicara di depan umum, ketika kita mau berpresentasi adalah pahami dulu konteksnya. Apa topiknya, apa inti masalahnya, dan bagaimana solusinya. Fokus pada 3 bagian ini ketika teman-teman diberikan waktu untuk berbicara di depan umum, ataupun ketika teman-teman mau mempresentasikan hasil dari tugas ataupun pekerjaannya teman-teman. Dan sharing ini sebenarnya aku dapatkan juga waktu aku jadi awardee-nya Jarum Beasiswa Plus ya. Jadi di saat itu aku ingat banget Kariko ya, presenter dari sekarang Kompas TV kalau nggak salah, dia juga membawakan hal yang sama gitu. Dan aku merasa ketika aku mendengarkan materi dari dia, di situ aku bisa bilang sebagai turning point-nya aku. Ketika aku jadinya berani berbicara, berani berpresentasi. Karena akhirnya aku paham nih, ketika aku mau memulai suatu presentasi, yang harus aku siapkan dan yang paling penting untuk aku siapkan adalah konteks ataupun isi dari presentasi itu. Nah, langkah pertamanya gimana kalau kita mau mulai menyiapkan suatu presentasi dan atau kita mau mulai menyiapkan waktu untuk berbicara di depan umum ya, memandu rapat ataupun ketika mau menyiapkan tugas akhir nih presentasinya. Mulai dari mana? Ini beberapa tools yang selalu aku gunakan ya ketika mau melakukan sebuah presentasi. Yang pertama, aku akan buat mind mapping. Di sini dimulai dari apa temanya, topiknya, masalahnya, dan solusinya. Kalau mungkin untuk di tempat kerja, biasanya aku akan mulai dari apa objektifnya, kemudian data yang ditemukan, fakta-fakta yang ditemukan, masalah yang bisa di-highlight ya, dan solusinya. Gitu. Jadi ini bisa disesuaikan. Selalu mulailah dari tujuan ataupun topik. Nah, kemudian dari breakdown topik, objektif, masalah, solusi yang saya dapatkan itu akan saya masukkan ke dalam roadmap presentasi. Saya nyebutnya roadmap presentasi, di mana ini tuh strukturnya presentasi, mulai dari pembukaan, isi presentasi, sesi tanya jawab, ini opsional ya, tergantung bagaimana kegiatannya, kemudian penutupnya. Nah, kita baru mulai ngomongin teknisnya nih, gitu sebagai tips buat teman-teman ketika membuat suatu presentasi. Teknik membuka, teman-teman bisa mulai dari pertanyaan, teman-teman bisa mulai dari fakta menarik, atau cerita pendek, atau kutipan inspiratif. Itu seperti yang saya lakukan ya di hari ini. Itu saya memulai dengan membuka presentasi dengan pertanyaan kepada audiens. Dan juga fakta menarik yang memang bisa kita bawa dan kita share nih ke orang-orang di sekitar kita. Tapi ada juga sebagian orang yang lebih nyaman ketika mereka membuka presentasi itu dengan cerita pendek. Bisa cerita yang berhubungan dengan
kehidupan mereka, atau cerita inspiratif, ataupun bahkan kutipan inspiratif gitu yang bisa di-share dan berhubungan dengan topik yang mau teman-teman presentasikan atau teman-teman bawa di depan umum. Nah, setelah teknik membuka, teknik penutupnya itu ada 3 jenis. Yang pertama, invitation close atau mengajak. Sifatnya itu mengajak audiens untuk bisa sama-sama nih kita melakukan bareng suatu kegiatan atau sesuai dengan topik yang teman-teman mau bawakan. Contoh ya, ketika di kegiatan ini pasti saya akan mengajak teman-teman untuk kita mulai langkah pertama untuk bisa selalu menyiapkan konteks yang mau kita bicarakan ke depan umum. Selalu siapkan konteks dengan matang ketika kita mau memulai suatu presentasi. Yang kedua, teknik penutup yang sering digunakan juga sama sebagian orang ya, itu bentuknya challenge close atau memberikan tantangan nih buat audiens. Ini biasanya tuh dengan kata-kata yang bersifat seperti kata orang bijak, segala hal yang berat di kepala daripada di pundak, yuk mulai sekarang gitu. Atau dia sifatnya lebih seperti kayak kalau nggak kita mulai dari sekarang kapan lagi, hal-hal yang seperti itu. Jadi memacu audiens untuk merasa tertantang nih, oke, yuk kita lakukan bareng. Tuh. Dan yang ketiga, quotation close atau penutup yang dia mengutip. Jadi mengambil kata-kata dari orang-orang besar atau mengambil kata-kata dari kutipan inspiratif tadi ya untuk bisa menginspirasi audiensnya mulai melakukan suatu tujuan ya sesuai dari apa yang dipresentasikan atau pada saat dibicarakan di depan umum. Nah, tadi kita udah ngomongin tekniknya. Sekarang saya mau memberikan beberapa tips nih dari segi presentasi untuk materi atau tugas akhir di kelas buat teman-teman yang masih belajar ya, masih belajar kuliah di S1. Juga nanti saya akan berikan tipsnya ketika sebenarnya lebih ke insight nih, insight pada saat nanti di dunia pekerjaan itu seperti apa sih dalam berpresentasi. Yang pertama, tips untuk presentasi materi tugas akhir atau tugas akhir ya. Yang pertama, kenali dulu dosen penguji dan siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, teman-teman bisa tanya dari kakak kelas ataupun orang-orang yang sudah pernah dididik oleh dosen tersebut. Cari tahu, biasanya kalau dosen ini tuh dia kalau ngasih pertanyaan tuh sesusah apa sih, gitu, sesulit apa sih, atau biasanya dosen ini tuh background penelitiannya itu lebih ke arah mana ya. Jadi teman-teman itu bisa menyiapkan jawaban yang nantinya mungkin akan keluar nih, akan ditanyakan gitu. Dan yang kedua, jelaskan metodologi, hasil, dan juga implikasi dari penelitiannya dengan jelas. Jadi 3 hal ini harus highlight nih, dan berhubungan gitu dari masalah yang teman-teman temukan, metodenya apa, bagaimana hasilnya, dan bagaimana implikasinya gitu dari penelitian ini. Dan yang ketiga, teman-teman bisa gunakan grafik atau tabel untuk memvisualisasikan datanya teman-teman. Dan yang keempat, latihan. Karena latihan itu memang sangat penting, teman-teman. Aku pun bisa berbicara di depan umum karena terbiasa. Jadi selalu mencoba untuk beranikan diri, untuk berbicara, untuk berlatih di depan kaca ataupun di depan teman-teman. Dan yang terakhir, bawa salinan slide dan data pendukung. Jadi teman-teman itu juga bisa membantu membuat teman-teman lebih percaya diri dan gak ragu nih. Nah, selain tips presentasi di kuliah ya, yang kedua adalah insight presentasi project di tempat kerja. Karena ketika nanti teman-teman mayoritas kan di sini berarti masih kuliah ya. Ketika nanti lulus masuk ke dunia kerja yang baru, percayalah kalau di dalam dunia kerja itu tidak ada yang akan ngajarin teman-teman lagi A sampai Z
gitu. Jadi yang namanya buat presentasi, eh, kemudian merumuskan suatu masalah dan juga solusi, itu semuanya harus dari inisiatif ya teman-teman. Karena tidak ada lagi nih yang akan memandu teman-teman gitu. Nah, pada saat kita presentasi di tempat kerja, kita perlu pahami dulu tujuan presentasinya itu apa. Ada 3 garis besar. Yang pertama itu memaparkan progres pekerjaannya teman-teman. Yang kedua, biasanya presentasi itu sangat-sangat diperlukan ketika meminta persetujuan dari atasan, dari pemangku keputusan, dari level C manajemen, atau yang ketiga, teman-teman tuh tahu ada suatu masalah di perusahaan tersebut dan ingin memberikan solusi. Nah, presentasi itu adalah jalan ninja karena kalau hanya berbicara ke atasan gitu ya atau ngisi form yang disediakan oleh HR itu bisa menunggu lebih dari 100 tahun untuk diimplementasikan. Dan yang kedua, ketika teman-teman udah tahu nih tujuan presentasinya apa, selalu gunakan bahasa yang mudah dipahami dan fokus pada poin-poin kuncinya gitu di dalam pekerjaan. Jadi misalkan contoh ya ketika saya bekerja di ranah bisnis dan sales gitu. Ketika kita menemukan suatu masalah penurunan sales, itu adalah kata-kata kunci itu growth, sales, kemudian pendapatan, revenue, itu adalah poin-poin kunci gitu yang perlu di-highlight. Nah, yang ketiga, gunakan visual yang menarik. Sekarang, alhamdulillah ya, puji Tuhan, udah ada banyak tools yang bisa memudahkan kita dalam membuat presentasi. Salah satunya Canva. Itu bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi nggak perlu khawatir ketika diminta untuk memandu rapat, meeting, ataupun bikin presentasi. Dan yang keempat, selalu siapkan data pendukung. Karena data pendukung itu akan selalu penting dalam sebagai masukan atau referensi untuk mengambil keputusan. Dan yang kelima, teman-teman bisa libatkan audiens dengan pertanyaan atau diskusi singkat. Nah, tadi udah tips pada saat kuliah dan juga untuk insight di tempat pekerja, di tempat kerja. Dan yang ketiga adalah tips saat presentasinya nih, supaya tadi kan ada beberapa yang bilang lupa ketika waktunya berbicara Kak, atau ada juga yang tulis demam panggung terkadang gitu. Nah, semoga setelah sharing ini teman-teman bisa mulai menerapkan beberapa tips ini dan akhirnya bisa ngebantu mengatasi masalahnya teman-teman ya. Jadi simpelnya pada saat presentasi ada 4 kategori yang teman-teman tuh harus persiapkan juga dan harus latih gitu karena kalau nggak dilatih nggak akan terbiasa. Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata itu sangat-sangat penting nih teman-teman. Ketika teman-teman itu berbicara di depan umum. Kenapa? Karena kontak mata itu diperlukan untuk membangun atensinya audiensnya teman-teman, perhatiannya mereka ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa menjaga kontak mata ini, nggak bisa membangun atensinya mereka, perhatiannya mereka untuk mendengarkan teman-teman, tujuannya teman-teman ketika presentasi ataupun berbicara di depan umum itu jadi nggak tercapai nih. Itu. Nah, caranya gimana sih untuk bisa kontak mata? Teman-teman bisa lihat matanya langsung. Tapi kan sebagian orang ada juga yang ngerasa, duh kalau saya udah lihat matanya dia, saya jadi grogi Kak, saya jadi buyar malah. Apalagi kalau misalkan gebetan saya datang. Ketika saya lihat matanya, udah Kak, saya nggak bisa berbicara lagi karena jadinya malah grogi gitu. Nah, teman-teman bisa pakai strategi, jadi lihatnya itu ke jidat atau lihatnya itu ke tengah-tengah di atas hidung ya, di antara dua alis gitu. Jadi supaya tetap bisa si audiens yang ngelihat teman-teman itu ngerasa oh dia ngelihat gue nih. Udah jadi ya gue lihat deh, gue lihat balik deh gitu. Nah, jadi kalau agak takut grogi ngelihat mata dari audiens, kamu bisa lihat di jidatnya gitu. Jangan lihat ke atas. Jadi pada saat presentasi itu jangan begini, lihat ke atas, ngomong. Nah, ini tuh tidak membangun chemistry antara
pembicara dan juga audiensnya. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bisa membantu teman-teman untuk lebih menenangkan emosinya teman-teman. Jadi yang tadinya grogi atau bergebu-gebu gitu. Nah, teman-teman bisa salurkan itu dengan bahasa tubuh, dengan gerakan tangan atau dengan posisi yang tegak ketika berbicara di depan umum. Dan yang ketiga, ini penting tapi terkadang terlewat gitu ya, karena tidak familiar. Jadi yang ketiga itu adalah pakaian. Nah, ini salah satu yang selalu aku perhatikan juga ya ketika akan berpresentasi atau berbicara depan umum. Menggunakan pakaian yang nyaman gitu. Karena apalagi ketika kita berdiri di depan panggung atau kita menjadi MC, pakaian yang nyaman tuh penting banget karena nanti kita akan menggerakkan tubuh kita, maksudnya postur tangan dan sebagainya. Kemudian kita akan berdiri di depan umum, orang akan melihat kita dan kita harus yakin bahwa pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang memang nyaman gitu, pakaian yang memang tidak membuat kita jadi grogi dan tidak menghambat gerakan tubuh kita pada saat di depan umum. Dan yang keempat, bahasa. Bicara dengan volume dan intonasi yang jelas. Nah, bahasa ini seringkali jadi problemnya orang-orang yang terbiasa berbicara dengan bahasa daerah. Karena aksennya di bahasa daerah, akhirnya ketika menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris, tidak terdengar jelas gitu buat si audiensnya ini. Nah, ini memang membutuhkan waktu dan juga latihan yang harus terbiasa gitu teman-teman. Ini bukan sesuatu hal yang instan gitu. Teman-teman harus mulai latih, latih, latih gitu. Ketika berbicara dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, teman-teman bisa coba untuk voice note ya. Jadi rekam suaranya teman-teman sendiri gitu ya, terutama untuk teman-teman yang punya aksen yang aksen bahasa daerahnya itu masih lekat banget nih gitu. Nah, teman-teman bisa record dan juga coba dengarkan sendiri. Kemudian bisa juga minta second opinion dari orang-orang terdekatnya teman-teman gitu ketika berbicara, udah jelas belum sih suara gue pada saat gue ngomong ini gitu kan. Atau kedua, teman-teman bisa latih dengan berusaha untuk berbicaranya lebih pelan saja. Jadi jangan terburu-buru. Aku juga salah satu orang yang punya masalah di perkataan atau gitu ya. Nah, cara aku mengontrol adalah dengan berbicara lebih pelan-pelan gitu supaya tidak mengganggu ada kata pada saat berbicara ataupun ada tambahan-tambahan lain lah ketika berbicara. Nah, selain tadi ya tips untuk saat presentasi, ada tips yang terakhir yaitu tips mengatasi pikiran-pikiran negatif. Ini salah satunya tadi yang eh, juga sharing kalau takut lupa ketika waktunya berbicara, Kak. Nah, jadi dalam pikiran kita itu ada yang namanya automatic negative thoughts. Ini adalah pikiran-pikiran yang memang secara tidak kita sadari itu terpikirkan oleh kita gitu. Apalagi ketika kita sedang grogi atau kita sedang takut. Salah satunya ya, salah empat nih. Ada empat contoh. Ketika pikiran muncul di dalam otak kita ya, saya lupa semua materi. Atau ada pikiran yang muncul, duh, saya pasti nggak bisa nih menjawab pertanyaan ini gitu. Atau ada pikiran, duh bingung, saya lupa gitu. Ini adalah pikiran-pikiran, aku selalu nyebutnya automatic negative thoughts. Jadi pikiran yang memang muncul karena terpengaruh dari rasa takut kita, emosional kita yang tidak stabil, kemudian keraguan kita gitu ketika sama sama diri kita sendiri. Gitu.
Nah, cara untuk bisa mengatasi automatic negative thought ini gimana? Dengan terbiasa untuk berpikir melawan pikiran negatif itu, atau aku sebutnya dengan kata-kata more accurate thought. Jadi, lawan ketidaksiapan kita atau lawan rasa ketidakpercayaan diri kita dengan sesuatu yang akurat, sesuatu yang logis, emang udah jelas ada kok gitu. Salah satunya ya, contohnya ketika ada perasaan saya lupa semua materi, ya saya akan mengingatkan diri saya dengan saya udah menyiapkan materinya dengan baik kok. Jadi saya pasti bisa ngatasin hal ini. Ini salah satu strategi yang selalu saya lakukan gitu. Jadi ketika saya diminta untuk berbicara di depan umum atau memandu acara ya pada saat di pekerjaan. Memandu acara, gimana? Duma bisa nggak mandu acara? Pasti ya, dalam hati itu ada otomatis langsung kepikiran, ih siapa aja nih nanti yang datang, CEO-nya datang atau enggak? Dilihat berapa banyak orang gitu. Pasti akan ada langsung pikiran yang, aduh gila audiensnya banyak banget gitu. Tapi aku berusaha untuk mengganti pikiran itu dengan bertanya, oke siapa aja yang datang gitu. Dari CEO, oke datang, ada uh, semua karyawan perusahaan datang, dan aku akan tanya lagi, oke apa yang harus disiapkan, bagaimana acaranya. Nah, ketika semua itu udah disiapkan ya, terus cue card itu boleh dipakai, ya saya akan mulai berbicara kepada diri saya sendiri, oke ini materinya udah siap semuanya, yang datang nanti segini-segini, ada banyak audiens, udah let's go gitu. Karena semua materi sudah disiapkan gitu. Jadi selalu ganti pikiran-pikiran negatif yang muncul tadi, kita balesnya dengan oke, saya udah menyiapkan semua materi dengan baik, semua persiapannya udah ada, jadi saya pasti bisa untuk berbicara di depan umum. Dan yang kedua, bisa juga nih kalau misalkan pikiran-pikiran yang, duh takut, lupa, takut, bingung. Yakinkan diri teman-teman dengan kalimat, oke, kalau saya lupa, ya saya bisa ngelihat catatan atau minta waktu sejenak. Dan it's always okay to um, minta permission ya. Jadi untuk tanya ke audiens, boleh nggak ya saya minta waktu sedikit untuk baca lagi atau bisa lihat catatan gitu atau minta waktu sejenak. Itu sangat-sangat oke. Jadi tidak perlu takut kalau ketika berbicara di depan umum itu harus menarik, harus seperti stand up komedi, harus lucu, itu tidak. Jadi kalau teman-teman lupa, karena lupa kita manusia ya, tidak ada yang sempurna, selalu tidak masalah untuk bisa bilang, saya butuh waktu untuk baca catatannya dulu atau bawa catatan. Oke, nah saya mau tahu dong, kita, aku mau lihat eh, hari ini teman-teman udah dapat insight, teman bisa join ke Mentimeter. Ini kodenya 59825714. Things I Learned Today. Teman-teman bisa masuk dan sharing apa aja yang udah teman-teman dapetin dari sesi kita hari ini. Oke, sebentar saya ganti dulu. eh, ya,
Ayo, diisi lagi coba. Kelihatan nggak ini kodenya? Bisa di-share, bisa di-scan barcode. Percaya diri, ada yang bilang juga pausing is okay, benar. Never mind bad thought. Yes, setuju. Lawan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih akurat. Pikiran yang akurat datangnya dari mana? Dari hal-hal yang udah kita persiapkan. No, it's okay. Berani kalau ada cobaan kita cobain. Setuju. Ini kayaknya yang ngisi kalau ada cobaan kita cobain tipe-tipe pengunjung di suatu pameran ya. Kalau ada tester kita cobain. Jangan takut jika salah, setuju. Nggak takut lagi speak up. Nice. Persiapan adalah kunci, benar. Memperhatikan gerak tubuh, ya. Latihan di depan kaca, selalu persiapan. Terus ada juga nih, pahami tujuan presentasi. Benar, setuju. Akurasi, confidence, berani. Jangan takut salah. Struktur presentasi penting. Confidence, percaya diri. Wah, paling banyak nih. Menggunakan pakaian yang kayaknya yang nyaman tuh tadi ya. Highlight poin penting, always be prepared. Setuju. Oke, kayaknya ini udah semua ya. Masih ada yang mau sharing lagi pelajaran yang bisa diambil dari sesi hari ini? Coba terus, setuju. Latihan di depan kaca. Oke, saya next dulu ya ke kita masih ada satu lagi. Bentar. Oke, terakhir. Oh, ternyata udah habis slide ya. Keep connected. Yes, sudah selesai. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau didiskusikan di sesi hari ini? Oke, terima kasih Mbak Lia ya atas materinya. Ini inspiring sekali. Tadi juga ternyata responnya banyak juga ya terkait dengan apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Iya, semoga membawa
bermanfaat gitu ya, karena sekali lagi bahwa ini salah satu pembelajaran di luar kelas ya, jadi mungkin, praktik di lapangan seperti apa, nanti kalau sudah kerja bagaimana, semoga nanti juga bisa bermanfaat. Eee, Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, ini dari Nolexa sebelumnya mau meminta maaf karena ternyata jumlah pesertanya ini membludak ya. Jadi kemarin di grup itu, tidak ada 100 gitu ya, makanya hari ini Zoom-nya di-set cuman 100, ternyata ini ada lebih dari 100 peserta gitu ya. Sehingga, eee, ada beberapa yang tidak bisa join ke Zoom, tetapi nggak masalah karena nanti akan disiapkan rekaman ya, di YouTube, sehingga peserta yang belum bisa masuk ya, tidak bisa masuk pada sesi pagi ini, tetap bisa, melihat, mendengarkan, dan menyaksikan, presentasi dari, Mbak Lia Maduma, seperti itu ya. Sekali lagi, mohon maaf ini karena ya baik lagi ya, yang hari sebelumnya 90 sekian gitu kemudian di-set, 100 ternyata malah membludak, animonya seperti itu. Oke, ya, eee untuk sesi tanya jawab silakan itu ada slide.do gitu ya. Jadi nanti, eee, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di slide.do di situ, apa namanya, supaya nanti bisa enak gitu ya, takutnya kalau di chat itu ketumpuk-tumpuk ya, gitu. Sehingga nanti bisa kelihatan, pertanyaannya, seperti apa ya. Sekali lagi jangan malu-malu untuk bertanya nih mumpung, sudah ada ahlinya ya. Jadi, sekali lagi bagi rekan-rekan, teman-teman semuanya yang mau bertanya, oke, silahkan untuk bertanya pada link yang sudah dibagikan di chat ya, Ini, app.slide.do. Oke. ini mau di present dari Knolexa atau gimana, Pak Mm. Muji? Iya, nanti dari apa namanya, Nolisa akan coba bantu. Selanjutnya ini sembari menunggu menuliskan pertanyaan, jadi mungkin, Mbak Lia juga sudah baca-baca beberapa pertanyaan yang masuk, ini dari Nolexa akan masuk sedikit ya, ini sebagai, eee, sponsor ya yang telah apa, menyelenggarakan, acara ini, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin ada sesi perkenalan sedikit tentang Nolexa dan juga, beberapa informasi terkait dengan, Nolexa. Oke, dari Nolexa, silahkan. Oke, sebentar cek-cek sound suara aku udah masuk belum ya? Sudah masuk, Mas. Oke. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Selamat pagi semuanya. Gitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nyempetin waktunya nih untuk joining di acara kami ya, di Nolexa yaitu untuk webinar First Step About Public Speaking bersama moderator kita yaitu Kak Muji dan juga mentor kita yaitu Kak Lia Maduma gitu. Yang so pasti yang aku lihat tadi sangat-sangat menarik ya dari mulai dari presentnya, kemudian kita belajar banyak nih about public speaking ya kan, mulai dari first step-nya gimana nih. Terus juga teman-teman juga tadi banyak nih interaksi gitu kan. Ternyata masih banyak nih dari teman-teman yang mungkin ya kan mulai dari masih gugup nih di presentasinya, masih gugup nih gimana di demam panggungnya gitu kan ya teman-teman. Itu banyak banget dan ya aku juga sama sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin aku sedikit masuk ya teman-teman. Aku ingin sedikit mengenalkan terkait knowledge saya. Oke, oke. Sudah masuk ya teman-teman. Jadi aku izin menerangkan sedikit dan menjelaskan nih
about Knowlexa. Sebenarnya Knowlexa itu apa sih? Jadi Knowlexa atau ya kita bisa sebut nih sebagai CV Knowlexa Indonesia, atau mungkin teman-teman yang sudah mengenalnya about knowlexa.id, dan kita juga punya LinkedIn yaitu di Knowlexa Indonesia. Jadi kita itu sebuah platform ya teman-teman yang memang menyediakan nih untuk layanan yang mungkin berbasis di edutech atau education ya kan, yang berfokus mungkin pada konsultasi profesional, training, dan juga mungkin journaling atau publishing gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh ada menawarkan nih sedikit beberapa semacam inovatif melalui beberapa layanan gitu kan, mulai dari kita sebutnya ada 3 utama kita, yaitu as the expert, as the trainer, and as the publisher gitu ya teman-teman, yang dirancang nih untuk mungkin membantu nih teman-teman baik dari segi perorangan atau mungkin organisasi nih teman-teman, kalau teman-teman ingin untuk menambah dari segi wawasan, keterampilan, kemudian strategi, mulai dari segi profesional, dan mungkin teman-teman juga ingin menambah skill nih teman-teman gitu. Nah, dari kita itu ada beberapa services nih teman-teman, yaitu yang pertama about webinar karir, kemudian about pelatihan training, kemudian workshop gitu ya teman-teman, baik workshop tentang yang mungkin berbau soft skill and hard skill, kemudian workshop terkait penelitian gitu kan ya teman-teman, dan kita juga ada sedikit beberapa pelatihan gitu teman-teman, yaitu about pelatihan karir, kemudian pelatihan tentang penelitian, kemudian kita juga ada publisher juga yang nantinya kita akan memfasilitasi nih untuk publishing dari jurnal teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya nih untuk menggunakan jasa dari Knowlexa. Nah, program kita itu sebenarnya kita ada beberapa program teman-teman yang kemarin sudah kita launching. Itu yang pertama itu terkait HR gitu. Jadi teman-teman itu di tanggal 8 Februari kita udah launching, jadi bersama mentor kita yaitu Kak Lukman gitu, yang mana itu membahas about gimana sih teman-teman ketika udah lulus gitu kan di mata HR itu seperti apa gitu teman-teman. Terus kemudian program yang kedua juga kita membahas soal scholarship. Jadi info-info menarik gitu kan, mulai studi abroad gitu teman-teman, ke luar negeri tentunya ya kan, yang teman-teman kepo dan lain sebagainya, itu juga sudah kita laksanakan kemarin di 1-22 Februari, dan hari ini teman-teman yang sedang teman-teman join itu adalah about public speaking gitu. Nah, sebenarnya kita ada beberapa ini ya teman-teman, program. Mungkin yang pertama adalah 3-day workshop in publication, one-on-one mentoring. Jadi untuk ini kita ada program terkait teman-teman yang ingin belajar lebih dalam nih terkait research atau pembuatan paper gitu kan, resource-nya seperti apa gitu kan. Kita nih akan menyediakan nih teman-teman dari segi materinya, yaitu yang pertama introduction to research, kemudian structure to academic paper gitu. Nah, untuk di testimonial sendiri kita sudah ada, yaitu yang kemarin yaitu Kak Karina, yang mana merupakan dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin meningkatkan nih, dia ingin lanjut nih S2, dan kalau kemarin kalau nggak salah S2 atau S3 ya gitu, yang mana dia menggunakan jasa kami yang membantu nih untuk proses pembuatan papernya, dan tidak mungkin kemungkinan juga teman-teman yang mungkin S1 juga yang ingin menggunakan jasa kami juga, ya kita juga terbuka nih untuk membantu teman-teman gitu. Nah, kemudian yang kedua itu juga ini ya teman-teman, selain yang tadi juga kita akan ada di pembelajaran deep learning juga nih about publishing juga nih, baik keluarannya nanti berbentuk maupun jurnal Sinta atau Scopus gitu ya teman-teman. Yang mana memang untuk yang materi yang akan didapatkan itu nanti lebih dalam lagi nih. Kalau mungkin yang tadi pengenalan aja, yang ini mungkin lebih dalam lagi. Jadi teman-teman nantinya akan benar-benar dibimbing nih, mulai dari awal pembuatan paper, mulai dari awal pembuatan jurnal ya kan, sampai dengan launchingnya seperti apa. Jadi itu nantinya mulai dari pengenalan, mulai dari metodenya, mulai dari pengumpulan datanya, kemudian mulai dari analisisnya dan lain sebagainya. Itu dari awal runtut banget ya teman-teman. Gitu. Nah, kita juga ada mini course juga nantinya teman-teman, di mana kalau teman-teman itu misalnya nih setelah dari mungkin ya teman-teman kan ini banyak dari mahasiswa semester 5 ke atas ya kan, yang mana memang pilihannya tuh mau lanjut nih untuk di S2 gitu kan, mau lanjut nih atau mungkin sebelum kerja aku mau S2 dulu nih, atau mungkin mau kerja dulu terus habis itu mau S2 gitu kan. Kita juga menyediakan nih teman-teman, jadi yang namanya adalah next step scholarship gitu, yang mana kita
membantu nih teman-teman untuk mini course sendiri. Jadi nantinya itu membahas nih banyak gitu ya teman-teman buat scholarship-nya itu sendiri gitu. Nah, kita juga ada beberapa nih teman-teman selain dari tadi gitu kan, itu ada beberapa yaitu ada jasa Turnitin, kemudian formatting, kemudian pencarian jurnal gitu kan, kemudian similarity index dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat di sini, dan mungkin untuk detailnya mungkin teman-teman bisa kontak kami ya di Nolexa, di admin grup WhatsApp juga ya teman-teman, yang bisa teman-teman cek gitu kan di grup WhatsApp masing-masing gitu. Gitu. Nah, kemudian kita juga ada terkait ini ya job preparation gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman gitu kan ingin nih untuk langsung nih aku ingin kerja aja deh gitu kan after dari perkuliahan gitu. Kita juga ada untuk penawaran gitu kan. Jadi kita juga menyediakan jasa di mana itu lebih semacam peer mentoring ya, benar-benar memang dibimbing itu mulai dari nantinya CV teman-teman akan direview gitu kan, akan diberikan komentar lah, oh ini CV seperti ini tuh kurangnya di mana sih, oh CV seperti ini tuh bagusnya seperti apa sih gitu kan. Nah itu nggak cuma CV ya teman-teman, jadi itu nanti ada about CV, kemudian kita juga akan membahas tentang psychological test gitu ya teman-teman, kemudian forum group discussion gitu kan, terus kemudian juga about ini interview. Jadi so pasti yang terpenting adalah interview ya teman-teman di sini. Yang gimana sih kita menggait untuk si HR ini melihat kita gitu kan, memandang kita itu gimana gitu. Oke, mungkin dari aku singkat aja ya teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah ngeluangin waktunya nih untuk ya sedikit ada iklan lewat lah gitu ya teman-teman. Jadi eh, kalau teman-teman nih misalnya nih ingin untuk lebih lanjut nih untuk mengenal program kami atau menggunakan jasa-jasa kami, nah teman-teman bisa langsung kontak kami di nomor WhatsApp yang tertera, atau mungkin di grup admin ya teman-teman. Itu ada di grup WhatsApp admin teman-teman. Jadi kalian bisa untuk lebih eh, more interaction lah untuk di-discuss bersama kami gitu. Mungkin dari aku cukup ya untuk pengenalannya nih ya buat Alexa. Mungkin aku kembaliin lagi ke Kak Muji. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Nolexa atas iklan sedikit gitu ya. Ya, eh, terkait dengan agenda dari eh, Nolexa dan programnya. Selanjutnya ini ya akan saya share terkait dengan Q&A, nah gitu ya, atau apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada sekitar 13 pertanyaan ya yang sudah masuk di slide.do. Ya, wah ini ada mulai dari main HP, nggak ada persiapan, ya, cara deliver idea dan seterusnya, gitu-gitu. Oke, bertanya, ya. Nanti kita coba akan membahas. Semoga waktunya cukup ya. Cukup ya. Oke, Lumayan banyak juga lumayan ternyata yang banyak mau ya. bertanya. Tahun lalu sampai jam 12 lebih ya, Mbak Lia kalau nggak Iya. salah ya, karena saking antusiasme dari apa peserta ini. Oke, yang pertama, kalau pas presentasi audiens malah main HP, tidak merhatiin. Nah, ini juga pasti sering kali terjadi gitu. Kalau di kelas saya, makanya saya beri aturan nggak boleh main HP gitu. Kalau main HP keluar aja dari kelas saya gitu. Jadi dari Supaya awal ya. dari awal gitu. Supaya nggak ada kayak gitu. Cuman ketika kita ngomong apa namanya di depan umum yang tidak bisa dikondisikan, kan pasti hal ini akan sering terjadi. Nah, bagaimana Mbak Lia nih kiat-kiatnya? Mm-mm. Sebenarnya teman-teman kalau teman-teman juga harus tahu ya berapa banyak sih audiens yang nggak memperhatikan teman-teman. Let's say kalau misalkan cuma satu dua orang dari 50 orang, teman-teman nggak perlu fokus pusingin satu dua orang ini gitu. Awal chemistry-nya ke sebagian besar yang memperhatikan teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah rasa nih, kayaknya dari sebagian audiens
hampir setengahnya itu nunduk semua, nggak ada yang mendengarkan gitu, atau main HP semua. Nah, kalau ini biasanya aku strateginya adalah coba mulai lemparkan pertanyaan untuk diskusi atau untuk tanya pendapat mereka. Jadi ketika mereka ngeh gitu ya, oke, coba saya mau bertanya dulu dong ke arah yang sebelah sini gitu. Nah, mereka pasti langsung secara nggak langsung kayak, hah? Langsung memperhatikan lagi gitu. Jadi ngambil atensinya audiens itu bisa dengan bentuknya pertanyaan, bisa dengan bentuknya juga singgungan yang komedi ya, gitu. Biasanya tuh paling sering kalau di gereja atau pas lagi di apa khotbah pada saat Jumatan gitu ya. Biasanya tuh pasti pemangku agamanya itu suka ada sindiran-sindiran komedi, misalkan, aduh saya ternyata udah ngomong panjang lebar tapi yang dengerin cuma sebagian orang. Nah, itu juga bisa tuh nanti membuat audiens jadi kembali lagi memperhatikan teman-teman. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi tadi mungkin bisa di apa namanya dirangkum ya. Kalau terlalu banyak bisa pakai distraksi ya supaya Ya, kembali lagi penonton ke kita entah dengan celetukan atau dengan oh coba lihat ke sana gitu. Ternyata nggak ada iya. apa-apa gitu ya. Iya, betul. Atau siapa yang mau uang 100.000 itu misalkan Iya, nanti iya langsung. betul. Oke. Ya, nextnya nih, tidak ada persiapan. Nah, Mm-mm. nggak sih Kak, tiba-tiba nggak persiapan, tiba-tiba disuruh present sesuatu baik di kerjaan atau pas kuliah. Nah, ini tips and triknya gimana nih? Berarti impromptu ya atau Impromptu. spontan. Nah, bagaimana Betul. Kak? Kalau sejauh ini sih, kalau untuk presentasi yang sesuatu hal yang besar itu nggak pernah ya. Jadi misalkan nih, tiba-tiba saya ketemu atasan, aduh Mbak, coba jelasin dulu dong pencapaian kita yang bulan lalu. Nah, itu pasti nggak bisa tuh kalau langsung dalam bentuk harus jelasin presentasi PPT. Pasti akan diberikan waktu kayak 2 hari, lusa, atau 3 hari kemudian. Pada saat di kuliah juga biasanya lebih seringnya tuh disuruh majunya kalau lagi ngebahas suatu pelajaran tertentu ya, mata kuliah tertentu, misalkan dosennya habis ngejelasin, terus kita ditanya, coba jelasin ulang. Nah, itu baru sering kita. Tapi kalau di tempat kerja, biasa kalau diminta presentasi itu nggak pernah. Nah, kalau misalkan kita diminta tapi diberikan waktu untuk nyiapin presentasinya itu cuma sehari, gimana? Yang pasti tadi balik lagi ke unsur presentasi ya. 70%-nya adalah isi presentasinya. Jadi, usahakan dalam waktu yang singkat ini teman-teman menyiapkan apa sih topik yang mau, oh, tujuan yang mau dicapai dari presentasi yang diminta tadi ya sama atasan atau tiba-tiba sama dosen. Kemudian pahami topik dan masalahnya serta apa yang mau teman-teman sampaikan. Itu aja yang perlu difokusin. Kalau masalah pembukaan, penutup itu nanti mengalir, atau bahkan kalau misalkan memang tidak sempat ya nggak pas, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena isi presentasi tadi, konteks yang mau teman-teman bawakan itu yang bisa membantu teman-teman jadi percaya diri dan jadi nggak takut. Oke, ya, semoga menjawab. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan ya. Ya, Mm-mm. eh, atau mungkin ini setelah pertanyaan ini saya akan coba minta kalau ada yang mau bertanya langsung gitu ya, mungkin lebih enak Ya, apa namanya interaksinya. Kita satu lagi, nah ini aja dulu. Izin bertanya Kak, apa momen public speaking yang paling membuat Kakak deg-degan dan apa yang Kakak lakukan saat itu? oke. Yang paling deg-degan itu sebenarnya ketika lomba sih. Jadi pada saat itu lomba writing competition, tapi saya harus menjelaskan ide topik dari masalah yang saya angkat di writing competition ini. Dimana kan ada juri ya, ada 3 juri dan juga kan fokusnya untuk menang gitu. Nah, yang ngebuat saya deg-degan adalah ketika eh, saya takut nanti ditanya lebih detail lagi nih tentang masalah yang saya angkat. Kenapa saya bisa berpikir bahwa solusi yang saya sampaikan itu bisa
maksudnya ide saya itu bisa menjadi solusi dari masalah ini gitu. Itu yang paling deg-degan. Jadi momen ketika tanya jawab dari juri. Dan yang saya siapkan ya baik lagi persiapan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah saya perkirakan akan muncul gitu. Jadi tetap saya punya data, saya bawa data, kemudian saya juga tanya ke teman-teman sekitar saya pada saat saya latihan ya. Kira-kira kalau dari pandangan mereka, pertanyaan apa ya yang akan muncul dan saya bantu untuk siapkan, mereka bantu siapkan jawabannya. Momen itu sih yang paling deg-degan. Wah, oke. Iya. Itu kapan, Mbak, yang lomba itu? Itu 2018. Jadi Oh, aduh. acaranya disediakan sama Jarum, terus ternyata puji Tuhan saya masuk sampai ke final. Oke. Juara enggak? Di di regional saya juara satu, Oke. jadi juara regional mewakili Semarang dan Salatiga. Tapi kalau pada saat di nasionalnya hanya masuk di 10 besar. Oh, oke lah. Ya, tetap prestasi yang bisa dibanggakan ya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, nextnya ini silakan siapa yang mau tanya langsung ya, bisa raise hand. Oke, kami beri kesempatan. Oke, ini dari 97 ya, yang hadir di sini. Silakan. Ayo, nggak usah takut-takut ya. Iya, kan katanya tadi berani. Berani berani mencoba dari sekarang nih dari hal-hal kecil. Ini jatuhnya berarti bicara depan umum juga loh. Karena 97 orang yang mendengarkan. Oke, ya nggak usah malu-malu ya ini. Padahal kalau apa namanya di chat tadi banyak ya. Di apa? Oke, kita coba sambil menunggu ya yang malu-malu ini. Oke, coba lihat lagi ini saat audiens bertanya dan tidak bisa menjawab. Nah, ini bagaimana? Nah, karena di sini kan sebenarnya pada saat kita presentasi itu fokusnya sebenarnya informasi yang mau kita sampaikan. Jadi ketika memang kita memberikan pertanyaan tapi audiensnya nggak bisa jawab, jangan sampai membuat audiens ini jadi ngerasa terpojokan gitu. Selalu usahakan jangan sampai ada pihak-pihak yang terpojokan, pihak-pihak yang jadi tersinggung ketika teman-teman sedang berbicara di depan umum atau sedang membawa presentasi. Jadi kalau memang nggak bisa jawab, kita apresiasi, tetap kita berikan tepuk tangan. Wih, keren Mas ya udah berani jawab, tapi jawabannya masih salah. Nggak apa-apa, nanti saya bantu perbaiki lagi. Seperti contohnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kita tetap harus apresiasi audiens yang sudah mau menjawab dan juga sudah mau mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dari ketika sesi kita selama presentasi tersebut. Kalau kitanya nggak bisa jawab gimana, Kak? Kalau kitanya nggak bisa Nah, jawab. Nah, kalau ini di sini teman-teman bisa ibaratnya ngeles ya. Jadi sebentar-sebentar saya cari tahu dulu pertanyaan apa jawabannya bisa seperti itu. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih ketika memang teman-teman nggak bisa menjawab pertanyaan tertentu pada saat presentasi. Atau teman-teman juga bisa bawa hal itu jadi lelucon ya gitu. Atau misalkan teman-teman bisa juga excuse dengan bilang, waduh, nggak ada nih tadi di briefing. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti ini bisa jadi bahan saya untuk bicara lagi di event selanjutnya, misalkan kayak gitu. Jadi bisa bisa hal-hal yang les gitu dan nggak harus secara formal bilang minta maaf, saya belum menyiapkan materinya itu nggak perlu ya teman-teman. oke. Nextnya, silakan ya. Ini kalau ada yang mau bertanya secara langsung, ya. Oke. Sekali lagi untuk menumbuhkan keberanian ya, berani berbicara di depan umum. Ya, Ya, banyak loh padahal pertanyaannya. iya makanya. Apa? Open mic aja, Iya. open kamera kalau misalkan
dari hal-hal kecil. Oke, ini kan bukan gara-gara puasa kan ya, pada lemes untuk ngomong. Semoga ya. Oke. Nah, ini ada lagi Kak. Halo Kak, bagaimana menemukan ide yang menarik untuk dipresentasikan? Nah, kalau ini sobat saya hubungkan gitu ya di kuliah TTKI ini ada project ya untuk membuat presentase uh, perse, apa namanya presentasi Presentasi. ya presentasi kok belibet ya ya eh, tentang ini apa membuat semacam TED Talks presentation. Nah, gitu. Nanti mungkin bisa sudah sejak tahun lalu ya. Nah, itu dimasukkan ke YouTube ya, ya mungkin mereka butuh ide karena idenya ini saya bebaskan gitu. Yang penting menarik. Nah, kalau dari Kak Yamaduma kira-kira gimana nih cara menemukan ide yang menarik? Yang pertama, teman-teman cari tahu dulu topik apa yang teman-teman mau bawakan. Karena kan kalau kita ngomong itu banyak hal yang bisa kita omongin ya. Bisa kita ngomongin ranahnya itu ranah tren nih sekarang gitu kan. Indonesia sedang gelap kalau kata orang-orang gitu kan. Ada itu berarti ranahnya lebih ke politik. Atau teman-teman itu ranahnya lebih ke sosial media gitu. Nah, teman-teman bisa cari tahu hal-hal yang lagi tren di sosial media. Atau teman-teman mau ranahnya itu lebih ke soft skill atau lebih ke inspiratif topik ya, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri gitu. Teman-teman bisa ngambil topik terkait tadi salah satunya public speaking atau cara kita mengatur waktu atau mungkin teman-teman sukanya itu lebih ke arah-arah saintifik. Jadi teman-teman suka berbicara tentang penemuan-penemuan baru, teknologi-teknologi baru yang orang-orang tuh belum paham gitu. Contoh bisa ngangkat tentang AI atau bisa cari tahu tentang penggunaan AI di rumah sakit dan sebagainya. Jadi top pertama yang perlu teman-teman tahu adalah topik apa nih yang teman-teman rasa teman-teman tuh suka ngikutin topiknya dan teman-teman tuh paham sama topik ini dan itu yang nanti akan ngebuat mempengaruhi kepercayaan dirinya teman-teman. Jadi pertama topiknya dulu. Kalau udah tahu topiknya apa, yang kedua bisa cari idenya banyak berbagai tool sekarang. Bisa tanya AI untuk topiknya atau teman-teman bisa riset ya. Riset dengan cari contohnya tadi ya tren-tren di internet saya rasa udah banyak banget nih. Kalau misalkan tadi mau ngomongin tentang teknologi internet itu udah banyak banget riset-riset tentang teknologi yang teman-teman mau sampaikan gitu. Jadi kurang lebih kalau nyari ide sih pasti selalu kayak gitu. Saya pahami dulu konteks apa, topik apa yang mau saya bawakan. Yang kedua saya bisa minta bantuan teknologi kayak AI, terus internet atau eh, teman-teman sekitar saya gitu untuk bisa bangun referensi dan juga apa yang mau saya sampaikan nanti. Oke, ya. Tapi mungkin ini buat rekan-rekan mahasiswa perlu diperhatikan ya ketika Hmm. menggunakan Gen AI ya atau Mm-mm. ChatGPT itu bisa jadi jawabannya nggak bener ya. Iya, betul, Ya, betul. Jadi tetap harus di evaluate lagi sih. Jadi tetap harus ya, kita harus tetap belajar juga cari tahu dari internet atau dari buku atau dari orang-orang sekitar yang memang udah experience di bidang sana. iya, karena takutnya itu dikopas aja semuanya. Karena secara bahasa kan pasti bagus ya. Secara Mm-mm. tata bahasa pasti bagus banget ya. Nggak langsung dikopas seperti itu saja gitu. Harus diverifikasi gitu ya. Bener nggak sih fakta yang disampaikan? Bahkan kalau saya boleh cerita sedikit itu, saya pernah gitu coba bikin paper gitu dengan ChatGPT gitu. Kemudian saya minta tolong buatkan sumbernya atau citasinya gitu kan. Itu langsung bagus gitu. Misalkan dari uh, 2024 gitu ya. Ternyata saya minta dia buat mencantumkan sumbernya apa, dan saya searching di internet nggak ada paper itu gitu. Terus saya Biar minta salah dia, semua. iya salah. Terus saya minta dia untuk coba eh, validasi cek lagi gitu. Saya minta dia untuk mengecek referensi yang dia berikan sendiri gitu kan. Ternyata dia bilang itu maaf itu fake atau palsu gitu. Terus lah
Terus oke lah, ya sudah lah pengalaman gitu ya. Artinya tetap harus harus dicek lagi gitu bahwa dia sendiri bisa membuat referensi yang palsu dan Iya, excuse-nya adalah ini sebagai suatu contoh cara memberikan sitasi gitu. Jadi oke lah. Ya sekali lagi nih hati-hati ya teman-teman semua ketika menggunakan ChatGPT ya jangan sampai apa namanya ditelan mentah-mentah ya ditelan iya mentah. betul, betul. Dan kalau teman-teman telan mentah-mentah tuh jadinya jawaban teman-teman tuh pasti akan similar, akan sama-sama kurang lebih sama-sama persis dengan orang lain gitu. Jadi nggak menumbuhkan keunikan dari teman-teman nih gitu. Dan kita pada saat misalkan teman-teman menggunakan AI tadi ya untuk mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas, pasti si yang assess tugasnya teman-teman tuh akan tahu kalau oh ini mah jawabannya jawaban AI, semuanya sama gitu. Jadi keunikan teman-teman tuh malah nggak keluar, nggak muncul. Iya ya betul betul karena itu good to be true ya kayaknya kok terlalu bagus ya. Iya, betul, setuju. Setuju. Gitu. Terus juga pernah itu kayak dulu pas ngajar anak semester 2 gitu. Terus "Lah, ini kok bagus banget ya kayaknya nggak mungkin deh semester 2 kok sudah seruntut ini gitu ya Mm. segala macam. And then saya coba generate jawaban pertanyaan saya sendiri ke ChatGPT loh kok jawabannya similar ya. Jadi Iya, oke lah ya. Sudah pasti pakai pakai AI. Oke, ya ini fenomena ini menarik gitu ya. Dengan adanya AI seharusnya mempermudah tapi jangan terlena dengan kemudahan yang diberikan oleh AI. Oke, thank you. Nextnya lagi, Kak, gimana ya cara deliver ide kita yang baik dan benar? Apakah ada struktur tertentu dalam menyampaikannya dan tips trik kalau tiba-tiba ngeblank? Nah, ini Hmm. sering pasti tiba-tiba lupa ya, atau misalkan udah ada disiapkan materi tiba-tiba udah di tengah-tengah lupa. Oke, Mm-mm. oh, ini ada pengalaman mungkin Kak Duma? Kalau ngeblank itu sering. Ngeblank itu sering. Jadi pada saat lagi ngomong tiba-tiba ngeblank aja gitu. Nah, kalau pada saat lagi ngeblank itu biasanya saya coba uh, gal- lempar lagi ke audiensnya pertanyaan atau lelucon lah intinya. Jadi supaya saya punya waktu untuk ingat lagi, tadi saya sampai mana ya gitu untuk menyampaikan informasi itu. Nah, kalau tadi cara yang baik dan benar untuk deliver ide sebenarnya nggak ada rumus fix ya. Maksudnya nggak ada formula paten yang harus diterapkan di dalam setiap kita berbicara di depan umum. Karena saya yakin kalau tiap orang itu punya keunikan yang berbeda-beda dan nggak semua orang itu bisa menerapkan struktur yang sama ketika mereka berbicara di depan umum. Kalau saya pribadi, saya itu tekniknya adalah konteks. Jadi yang mau saya sampaikan itu akan saya pahami dulu konteksnya. Itu saya nggak terlalu berpikir banyak di bagian pembukaan atau penutupan atau mungkin kayak berusaha untuk ngebawa lelucon tuh enggak gitu. Jadi memang kalau dari cara saya adalah saya pahami konteksnya, saya buat konteksnya itu terstruktur. Jadi mulai dari masalahnya apa, pentingnya apa sih gitu ya ketika kita mau menyampaikan suatu ide, pentingnya apa sih ide tersebut, kemudian apa idenya dan bagaimana caranya. Jadi simpelnya pakai 5W1H aja. Apa, bagaimana, sorry, mengapa, apa, dan bagaimana. Oke. Terus ini gimana nih Kak cara ngatasin ngomong yang belibet? Nah, entah Itu juga pronunciation-nya, artikulasinya atau apa. Nah, ini mungkin beberapa ada yang punya masalah ya tentang ngomong belibet. Nah, gimana nih Kak kira-kira? iya, itu juga salah satu masalah juga ya yang awal-awal saya alami ketika ngomong diminta untuk speech gitu ya pada saat speech contest gitu karena kan harus diakui juga ya aksen kita gitu terutama kalau misalkan kita tuh udah sering pakai bahasa daerah kemudian menggunakan bahasa Inggris itu pasti aksen kita tuh juga masih belibet gitu. Nah, caranya saya pada saat itu adalah saya berlatih untuk lebih pelan-pelan lagi pada saat berbicara. Jadi berusaha untuk berbicaranya pelan-pelan, mengingatkan diri sendiri kalau nggak ada pressure, nggak ada tekanan untuk bicaranya tuh cepat gitu. Yang pasti ada yang lebih baik kalau
orang yang berbicara sama saya memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, termasuk ketika saya berbicara pakai bahasa Indonesia pun pada saat presentasi seperti ini, sebenarnya saya juga masih sering gitu pakai bahasa-bahasa yang nggak formal nih, teman-teman. Dan itu juga salah satu yang masih saya berusaha untuk perbaiki gitu. Nah, caranya bagaimana? Berbicaranya lebih pelan-pelan. Jadi ada waktu untuk bisa mengutarakan hal yang ingin disampaikan itu lebih tepat dan juga orang yang menerima pembicaraan kita tuh mereka jadi paham gitu dan jelas. Yang pelan-pelan, oke. Ya, kata kuncinya Mm-mm. itu ya. Karena kadang-kadang Pelan-pelan. bisa jadi kita bicara terlalu cepat itu menunjukkan kalau kita mungkin sedang menghafal, ya. Bisa jadi seperti itu gitu. Betul, Atau setuju. kita apa namanya sedang nggak ini ya, lagi nggak ingat kemudian menunduk gitu, terus kemudian gitu itu supaya apa namanya penonton tuh eh, istilahnya tuh skip gitu ya, nggak ngerti, ya udahlah biarin ini gitu, apa nggak terlalu fokus pada kita gitu kan. Nah, jadi tadi supaya berbicara lebih pelan-pelan ya. Ada sekali lagi saya buka kesempatan, silakan bagi yang bertanya langsung ya, silakan raise hand gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan lebih enak ketika ngomong langsung ya ini dengan Kak Lia Madma. Wah, ini sudah ada nih. Mas Alfi Hasan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Muji dan juga Mbak Duma untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hasan dari Universitas Diponegoro. Mungkin saya izin mengajukan dua pertanyaan kepada Mbak Duma di siang hari ini. Di mana pertanyaan pertama saya sebetulnya masih berkaitan terkait tadi yang dibahas sedikit sama Mbak Duma ketika kita tiba-tiba lupa materi saat presentasi. Namun ketika momennya adalah presentasi dalam hal formal, kan tadi tips dari Mbak Duma itu dengan mungkin bisa dengan ngeles dan juga bisa dengan melempar komedi ya, Mbak. Dimana kalau misalkan kita di sesi yang formal, pasti kan kita nggak bisa melempar komedi, apalagi kalau misalkan kita mungkin sedang seminar proposal ataupun lain sebagainya. Itu kan pasti ada tidak bisa melempar komedi dan juga diperhatikan waktunya untuk ngeles gitu. Gimana tipsnya untuk mengatasi hal tersebut di dalam sesi yang formal? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah apa yang lebih penting sebetulnya, isi materi atau cara penyampaiannya? Mungkin dari saya sekian. Terima kasih, Mbak. Oke, Ya, terima kasih Mas Alfi. Nanti kebetulan backgroundnya kok sama ini, apa ada janjian dulu apa ya? lebih ke limited edition kayaknya ya. Resource-nya Oke, terbatas. silakan Mbak Duma. Iya, kalau perihal di depan formal ya, teman-teman nggak perlu khawatir kalau di tempat kerja yang namanya atasan, kemudian manajemen, mereka tuh pasti akan paham ketika kita mungkin belum menyiapkan apa yang kita paham, apa yang mau kita presentasikan itu masih di luar dari job desk kita atau yang tidak kita kerjakan gitu. Jadi selama konteksnya kita tuh nggak tahu jawabannya, tapi itu adalah jawaban yang di luar dari kapabilitas kita, it's okay untuk bilang saya belum menyiapkan materinya atau saya belum sampai ke sana Pak untuk pembahasannya gitu. Tapi usahakanlah kalau ketika teman-teman mau presentasi selalu siapkan materinya dengan matang dan juga siapkan juga jawabannya dengan baik gitu. Kalau teman-teman memang memahami nih apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, beda lagi ceritanya adalah ketika teman-teman memang lupa untuk menyiapkan jawabannya gitu. Dan ketika memang dalam kegiatan yang formal ya seperti tugas akhir ataupun apa tadi presentasi di manajemen dan ini adalah kesalahan teman-teman gitu. Teman-teman lupa untuk menyiapkan jawabannya atau teman-teman memang nggak mengetahui gitu apa yang harus disampaikan. Nah, di titik ini usahakanlah untuk tetap memberikan jawaban dari sisi yang memang teman-teman sudah gali atau sepengetahuannya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa bilang, tapi kalau memang ada referensi lain yang sebelum saya pelajari, saya mohon maaf karena saya belum mempelajari sampai ke ranah sana gitu. Jadi, it's okay untuk tetap bilang maaf kalau memang belum bisa gitu. Tapi usahakan ada inisiatifnya dulu nih dari teman-teman yang sudah teman-teman pelajari. Jadi, orang yang mendengarkan itu tahu kalau teman-teman tuh udah mencoba, tapi memang teman-teman masih
belum paham sepenuhnya atau belum menguasai sepenuhnya terkait topik yang teman-teman bawa itu. Oke, ya terima kasih. Ini pun juga sedikit saya mau masuk gitu ya. Ketika tugas akhir ya, seminar ataupun sidang, kadang-kala juga dosen bertanya hal yang susah ya, somehow di luar apa namanya dari materi. Itu juga sama. Ketika kami pun juga punya batasan ya, atau bisa mengukur lah. Ketika itu materinya itu seharusnya sudah bisa atau diketahui oleh mahasiswa yang seminar, ditanya nggak bisa. Nah itu baru apa dikritisi gitu ya. Kok kamu nggak tahu dan seterusnya. Tapi ketika misalkan materinya itu di luar, bisa jadi ngetes ya. Ternyata kok bisa jawab, oh berarti ini anak apa namanya sudah belajar sampai ke sana ya. Tapi ketika enggak ya ya sudah, maksudnya memang itu di luar dari apa namanya materi atau mungkin di luar dari istilahnya oh ini harusnya anak S2 bisa jawab atau S3 gitu kan. Jadi memang enggak masalah gitu Mas ya ketika apa mohon maaf ini masih nanti saya akan belajar lagi terkait materi ini sekarang dan seterusnya itu. Tapi tadi betul apa namanya perlu juga memberikan apa ya effort ya Effort, inisiatif. sebelumnya yes, ya sebelum mengucapkan maaf dan yang kedua konten atau delivery. Oh ya, yang pertanyaan kedua ya, Ya. konten atau delivery. Kalau saya pribadi itu lebih prefer konten, gitu kan. Karena dengan konten yang sudah saya pahami, konten yang saya rasa ini sesuatu yang baru buat orang-orang yang akan mendengarkan, itu nanti secara nggak langsung akan mempengaruhi mereka untuk mendengarkan saya. Gitu. Jadi memang setiap presentasi, setiap saya mau ngomong di depan umum, saya lebih fokusnya kepada kontennya, bukan how to delivernya. Oke, semoga menjawab ya Mas Baik, terima kasih Alfi banyak Mbak Hasan. Muji dan juga Mbak Duma. Ya, Terima ini kasih. juga nyambung juga pertanyaan berikutnya. Ini saya langsung masuk ke yang slide.do ya. Strategi agar audiens tertarik dengan apa yang kita obrolkan. Nah, tadi kan Mbak Dua menjawab mengenai konten ya. Terus caranya gimana gitu, supaya tertarik? Nah, biasanya saya itu akan cari tahu dulu ya tipe audiensnya tuh apa gitu. Kayak sebelumnya kan ya saya tanya ke Pak Muji juga, Pak yang paling banyak nanti orang-orangnya dari mana gitu. Terus mahasiswa yang semester berapa gitu. Ternyata mahasiswa yang semester 2 ya ini ya, betul ya? Semester 6. Semester 6 ya, berarti udah akhir-akhir gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi saya dalam membuat materinya gitu. Jadi berarti kalau udah semester-semester akhir mereka butuh sesuatu insight yang lebih ke ranahnya tugas akhir, tips-tipsnya atau yang tadi insight di tempat kerja. Karena itu juga salah satu yang tidak saya dapatkan gitu pada saat saya kuliah dulu gitu. Nah, saya nggak mau mengulangi hal yang sama. Jadi kalau misalkan saya bisa sharing ke teman-teman yang masih kuliah, apalagi yang udah persiapan akhir-akhir, kayaknya insight mengenai tempat kerja itu akan menjadi sesuatu yang baru buat mereka. Gitu. Jadi pahami siapa audiensnya, dan nanti itu yang bisa membantu kamu untuk bisa mencari ide gitu dari materi yang mau disiapkan. Oke. Next ini dari Ferry. Bagaimana cara mengatasi ketakutan berbicara di depan umum ketika tekanan berasal dari ekspektasi audiens yang sangat kritis dan berpengetahuan luas? Ini, wow, oke oke. Saya coba cerita sedikit dulu. Dulu ketika saya masih menjadi dosen baru ya, Hmm? dosen baru tahun 2014, saya ingat punya pengalaman seperti ini gitu, dan saya diminta saat itu karena dulu background saya di kemahasiswaan ya, saya diminta buat berbicara di depan dosen-dosen kemahasiswaan Hmm. gitu. Saya diminta berbicara sebagai pembicara di situ mengenai apa namanya masalah di kemahasiswaan dan bridging antara mahasiswa dengan dosen. Itu saya jujur dredeg ya istilahnya. Karena sebelumnya ketika mahasiswa itu saya cuma ngomong di depan mahasiswa. Oke, kemudian apa namanya saya diminta buat ngomong ada yang profesor segala macam yang bahkan kalau sekarang udah jadi wakil rektor ya saat itu tahun Hmm. 2014 itu masih masih sebagai apa namanya dosen kemahasiswaan gitu itu dredeg banget lah kasarnya gitu kan karena memang kita takutnya
kan udah dosen gitu ya, kemudian ini pasti nih pertanyaannya susah-susah nih dan Yes. seterusnya gitu ya. Dan ingat saya dulu komentar Pak Satyo itu gini, saya baru pertama kali loh Mas lihat kamu itu dredeg di depan umum gitu ya. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan lah. Mungkin kalau Mbak Duma punya pengalaman atau share ya tips-tips di depan orang-orang yang itu ya kritis atau tadi pimpinan yang berpengetahuan itu bagaimana? Hmm. Yang pasti yang pertama ya untuk meredakan rasa deg-degan saya atau ketidakpercayaan diri saya selalu ingat gini, kalau misalkan kualitas audiensnya tinggi, berarti kualitas diri saya itu juga tinggi. Karena nggak mungkin dalam artian kalau ini suatu kegiatannya itu kegiatan yang formal ya, bukan kegiatan stand up comedy gitu, bukan kegiatan yang lelucon. Kalau audiensnya levelnya A, nggak mungkin dikasih pembicara atau orang yang berbicara di depan umumnya itu levelnya lebih rendah daripada audiensnya gitu. Karena audiensnya pasti ingin dapat insight tambahan nih gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya percaya diri gitu. Untuk apa saya fokus sama tadi ya negative thought yang bilang, wah kayaknya saya bisa eh, jelek nih nanti di depan, kayaknya saya nggak pantas, nggak mungkin gitu. Karena accurate talks-nya adalah audiensnya aja levelnya rektor, berarti saya layak untuk ngomong di depan rektor gitu. Kalau misalkan memang kesempatannya itu diberikan kepada saya. Itu yang pertama. Nah, dari accurate thought inilah yang membuat saya persiapkan gitu. Tadi balik lagi ke topiknya ya, ketika diminta presentasi terkait suatu hal tertentu, ya saya harus siapkan topiknya. Apa yang mau saya sampaikan, why-nya, kenapa, apa masalahnya, dan juga data pendukungnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti diminta dalam tugas akhir menyiapkan topik terkait contohnya revolusi industri ya, misalkan revolusi industri gitu di suatu perusahaan tertentu. Ya, teman-teman harus pahami topiknya gitu. Kenapa revolusi industri ini penting? Kemudian apa yang sudah dilakukan sama perusahaan tersebut? Apa masalahnya? Apa yang sudah dilakukan kemudian tapi mentok gitu dan apa uh, solusinya gitu. Seperti contohnya, simpelnya seperti itu. Siapkan dengan baik. Karena dari pemahaman teman-teman akan topik ini, itulah yang akan membuat teman-teman jadi percaya diri ketika berbicara di depan umum. Seperti itu, Pak Muji. Oke, terima kasih. Yang pertama itu afirmasi positif ya. Kayak Ya, saya udah di sini diundang di depan orang-orang penting ya maka berarti saya penting gitu ya. iya, betul. Itu penting banget. Itu penting banget untuk bisa ngalahin pikiran negatif kita. Oke, yes yes bagus 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 ya. Oke, selanjutnya ini mungkin sama gitu ya. Ngeblank saya coba lewati terkait. Nah ini. Selamat pagi Kak, mau bertanya bagaimana cara menghadapi ketika kita akan menjadi seorang model, tapi takut, entah takut blunder, insecure secara looks. Wow, oh ini ada yang model ya berarti maksud Wah, bertanya. nice. Ini Oke, model ya, bukan role model berarti ya. Tapi model beneran profesi saya ya. tulisannya insecure secara looks, berarti kan model kan dilihat secara visualnya ya. Oh ya. Oke, oke. Iya, monggo Mbak Dima mungkin ada apa tips ketika yang diperhatikan itu juga visualnya ya, looks-nya. Oke. Nah, teman-teman perlu pahami juga kalau sekarang tuh teknologi udah semakin maju ya. Jadi dulu mungkin orang terbiasa dengan yang namanya model itu ya yang diperhatikan itu wajahnya aja. Tapi sekarang itu industri itu udah beralih di mana wajah itu jadi second opinion ketika kalian bisa berpakaian dengan baik atau mungkin bisa berpakaian secara fashionable kalau bahasanya orang sekarang ya. Dan ya selain itu, angle foto itu juga menentukan. Gitu. Jadi sekarang itu banyak banget di industri entertainment ya, di sosial media, orang yang look looknya biasa aja gitu menurut pendapat saya pribadi. Tapi cara dia berpakaian tuh sangat inspiratif gitu, sangat bagus. Kalau orang bilang sekarang OOTD-nya keren gitu. Dan cara angle fotonya dia itu membantu dia terlihat dari gaya dan juga looks-nya ya bagus gitu. Jadi menurut saya daripada kita pusing mikirin
ketidakpercayaan diri kita akan looks kita karena kita membandingkan diri dengan orang lain gitu yang menurut kita kayaknya dia lebih lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya daripada pusing ke arah sana. Bisa dipelajari adalah bagaimana cara berpenampilan, cara bisa berjalan apa catwalknya ya kalau seorang model gitu itu yang baik dan juga mungkin bisa pelajari angle-angle foto yang membuat teman-teman tuh jadi looks-nya jadi lebih baik gitu dan membuat teman-teman jadi lebih pede. Oke, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini sudah 1,5 jam. Ya, ini 2 SKS ya. Aku lihat. Oke, Kak, kalau kita gugup sampai tangannya gemeter, ada tipsnya nggak buat ngendaliin supaya tidak terlalu kelihatan gemeteran? Oke, kalau biasanya yang gemeteran gitu, saya pernah punya temen juga. Dia kalau ngomong tuh tangannya emang jadinya gerak-gerak gitu. Nah, kalau dia sharing ke saya, karena kebetulan saya nggak mempunyai masalah yang sama gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau saya ambil cerita dari dia gitu ya, pengalamannya dia. Dia berusaha untuk nutupin, misalkan pakai cue card, atau dia berusaha untuk pegang tangannya gitu, yang bergetar ini, supaya bisa mengendalikan. Jadi teman-teman juga perlu ketahui ketika teman-teman berbicara di depan umum, apa aja sih bagian tubuh teman-teman tuh yang mungkin ternyata dia tuh refleks gitu, refleks bergerak jadi bahasa tubuhnya teman-teman. Nah, caranya gimana? Lihat di depan kaca atau coba rekam diri teman-teman pada saat berbicara gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih, oke tangannya bergetar dan sebagainya. Nah, coba juga berlatih lagi kalau tangannya itu dipegang tuh dengan tangan yang satunya, kira-kira itu buat teman-teman jadi ngeblank atau enggak. Gitu. Kalau misalkan tidak membuat jadi ngeblank, ya berarti usahakan ketika berbicara depan umum ada distraksi tadi untuk tangan yang bergetar dan sebagainya. Tapi kalau ternyata jadi ngeblank nih, kalau kalau tangan saya bergetar, tapi ketika saya pegang atau saya pakai distraksi, ya saya jadi ngeblank Kak. Nah, kalau seperti itu sebenarnya it's okay selama nggak mempengaruhi whole ya. Maksudnya teman-teman nggak bergeraknya sampai begini-begini kan. Kalau cuma bergetar-getar gini doang sebenarnya nggak apa-apa. Teman-teman tetap bisa alihkan pandangannya audiens dari intonasi berbicara atau gunakan PPT. Jadi pandangannya audiens itu tetap bukan ke bagian tubuh yang tadi ya, yang tangan yang bergetar tadi. Oke, terima kasih jawaban-jawabannya Kak Maduma. Tak terasa 1,5 jam waktu berlalu tadi udah banyak sekali pertanyaan baik secara tertulis ya maupun tadi ada Mas Hasan yang bertanya secara langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sharingnya, atas waktunya ya berbagi dengan ini adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat ya. Yang penting menurut saya tetap harus latihan terus ya, Ya, praktis ya supaya ya pasti mungkin sekali dua kali ada grogi, nervous, nanti lama-lama tahu selainnya gimana gitu ya. Sehingga setuju. tidak grogi lagi kalau tiba-tiba secara dadakan seperti itu diminta maju ya. Apalagi sudah ada persiapan. Nah, gitu. Ini pasti pasti lebih matang lagi. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Duma atas sharingnya. Ya, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Sukses terus, baik di kerjaan maupun di kehidupan pribadi. Iya, terima kasih banyak Pak Muji, terima kasih banyak juga Knowlexa ya yang sudah memfasilitasi dan juga terima kasih teman-teman. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman juga mau sharing lagi ke orang di sekitarnya itu boleh juga bisa pakai materi yang sama dari yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk ngisi feedback ya, buat masukan bagi kami untuk dan Nolexa untuk menyelenggarakan event seperti ini kira-kira nanti yang kurang yang mana, yang bagus yang mana, atau bahkan masukan kira-kira next eventnya mau seperti apa. Oke, thank you sekali lagi Mbak Lia Maduma.
Mungkin dari Noliksa atau mau ada sesi foto, silahkan. Halo, sebentar. Oke, halo, halo. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin teman-teman, mohon maaf ya, mungkin aku masih belum bisa on cam. Mungkin dari teman-teman yang eh berkenannya untuk kita foto bareng nih teman-teman ya. Boleh banget nih untuk on cam teman-teman. Aku tunggu mungkin sekitar 2 menit ya teman-teman dengan virtual background yang kita udah share di grup teman-teman. Jadi aku tunggu sekitar 2 menit, 1 sampai 2 menit gitu ya teman-teman, untuk kita dokumentasi di akhir acara ini. Oke teman-teman, aku tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau siap-siap dulu nih, yang mau pakai virtual background, mau pakai yang mau touch up juga boleh ya teman-teman gitu. Oke, mungkin ini udah ada beberapa yang on cam ya teman-teman. Jadi mungkin kita tanpa berlama-lama lagi ya. Kalau untuk sesi terakhir ini aku izin screenshot ya teman-teman. Aku izin dokumentasi. Jadi mulai dari slide. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, mungkin aku next sebentar untuk yang slide kedua. Teman-teman mungkin udah cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya gitu. Mungkin ini aku sekaligus tutup ya kamu Ji dan Kak Duma juga. Terima kasih teman-teman. Aku dari perwakilan Alexa mengucapkan banyak terima kasih dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga nih untuk ke teman-teman dan juga Kak Duma juga nih yang udah mau menjadi pembicara nih pada pagi hari ini gitu kan, yang udah nyesuai ini waktunya, mungkin lagi banyak kesibukan gitu kan yang mungkin di perusahaan dan lain sebagainya gitu. Itu juga buat kamu juga yang udah ngeluangin waktunya gitu kan untuk jadi moderator pada pagi hari ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Mungkin untuk teman-teman yang masih mau kepoin untuk terkait Waalaikumsalam event warahmatullahi. beberapa Oke, event. terima kasih. Thank you. Thank you, terima kasih. Izin live ya. Ya, thank you semuanya.